di video kali ini pastinya ada yang berbeda nih dari video-video sebelumnya. Karena kali ini kita mau ngapain nih guys? Kita mau perang boba. Wih, pastinya bakal seru banget nih karena kita berempat di sini bakal nge-review boba-boba yang ada di seputaran Denpasar. Nah, selain kita cobain minuman boba ini, kita juga bakal belajar bareng seputaran pajak terkait dengan boba-boba ini. Tapi sabar dulu, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu dong, ini bobanya apa-apa aja. Jadi, kawan catra para pemburu boba bisa tahu apa aja jenis boba yang ada di tempat ini. Jadi, yang pertama ini adalah boba dari Pau Pau. Kemudian yang kedua ada dari si boba. Yang ketiga di tengah ada dari street boba. Yang keempat yang warna coklat itu adalah chat time. Yang kelima adalah Kamsia. Dan yang terakhir adalah Lucky Eight boba. Kayak gitu. Jadi, tunggu apa lagi? Kita mulai aja yuk. Let's go! Oke, yang pertama aku mau pilih bobanya dari si boba deh. Si boba. Oke. Oke ini. Oh iya, by the way, kita semua udah cuci tangan ya. Bener banget. Di protokol kesehatan. Gak sabar. Bantuin deh. Oh iya. Si boba. Nah, skip dulu. Dia dulu nggak? Boleh, biar merata. Wow. Sobat antrian. Segitu aja. Dikit-dikit. Iya. 3 sendok ya. Irit banget. 3 sendok. Oke. Ada berbuka lagi. Ada. Kurang ya? Dituang aja langsung. Enggak. Udah. Oke. Oh. Oke. Udah. Udah. Oke, coba ya. Kok pakai pipet? Kayak dia. Gimana guys? Reviewnya? Tapi ini rasanya apa sih kak? Si bobanya? Kalau si boba ini rasanya satu cara nggak? Oh, oke. Kalau menurutku sih rasanya susunya nggak terlalu manis sih, aku suka. Jadi nggak bikin enak kalau lama-lama minum. Tapi kalau dengan kemasannya segini, kenyang banget sih kalau minum sendiri. Terus kalau bobanya dia tinggalnya aku suka, nggak alot. Sama. Kamu? Desi juga suka dari rasa salted caramelnya dia. Terasa banget, terus enak. Habis itu bobanya juga kenyalnya pas. Nggak terlalu keras alot juga sih bobanya. Jadi pas sih dia. Yuk. Kalau menurutku sih si boba ini susunya nggak terlalu manis, tapi dia tuh lebih menjual manis itu di bobanya. Tapi aku tetap suka sih, dan bobanya tuh nggak yang keras gitu, yang masih bisa aman buat digigit lah. Tapi aku overall suka sih. Kalau kamu gimana? Aku pertama kali sih makan jenis salted caramel itu. Jadi rasa salted caramel kayak gimana tuh pas pertama kali. Tapi ya nggak terlalu manis. Jadi kalau saya nggak suka manis cocok. Cuman benar tadi dibilang bobanya tuh manis banget. Terus agak kenyal. Jadi aku tuh orangnya nggak terlalu suka makanan kenyal-kenyal. Kalau untuk ini sih menurut aku agak kurang suka yang kenyalnya itu. Aku
agak kurang suka. Tapi dari rasanya enak, si boba enak. Oke. Ya. By the way Kak, kalau misalnya kita nih mau jualan boba-boba kayak gini nih, kita gimana sih? Kakak caranya? Kalau mau jual boba gini, kita harus beli franchise-nya dulu dari franchise. Oh gitu, tapi franchise apaan sih Kak? Wah kamu nggak tahu deh, Kakak tahu apaan? Enggak, aku tahu apa? Terus apaan sih Kak? Oke, kayak gini guys. Franchise itu adalah hak khusus dalam suatu bisnis untuk yang mencirikan bisnis itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kawan Catra mau buka boba-boba ini harus beli franchise-nya dulu ya dari franchise. Oh gitu. Oke, sekarang giliran aku ya. Oke. Aku mau milih street boba dulu kan. Wih, kamu pilih yang gede. Hah? Gede. Minumannya yang gede. Oh gitu. Iya. Oke. Nih cobain. Gak mau beneran Ya, gede ini sih. street boba ya. Aduk dulu Kak. Jadi aduk dulu ya. Ini. Kita aduk dulu. Gak sabar Banyak kali. duluin. Kalau bawangnya dulu. Iya gak apa-apa deh. Dapat nggak ya bobanya? Nanti disengok. Dapat. Oh iya, tapi ini rasanya yang apa sih Kak? Street bobanya? Ini Hokkaido coklat. Oh oke. Jadi menurutku nih coklat. Kenapa nggak langsung pulang aja? Nah, gua dong. Ya oke, kita nungguin. Nah, ya, ini bobanya kayak harus pakai ini kan. Iya. Nah, Jangan banyak es batu. kamu kan suka es batu? Yang dibelinya ini dalamnya cuma es batu. Aku mau coba. Yang mana? Banyaknya next. Satu bang. Nah, Pelit semuanya. Iya. Dari sedikit aja. Jangan, nggak mau. Maksudnya, Iya, iya, iya. udah. Thank you. Kak, itu lo size-nya gede kok dikit-dikit banget sih jadi Kan nanti aku bawa pulang. Sama aja deh kayak tadi. Terus tadi kan pas gitu ya karena Kamu kalian pernah lihat nggak sih di Masterchef itu kalau namanya nge-review itu dikit-dikit lah. oh Review gitu. itu udah banyak. Iya, kita reviewnya biasanya langsung banyak-banyak. Ya, kita coba. Oke, mari coba. Sekali sedot langsung habis nih. semangat banget nyedotnya. Bobanya kok mau naik. Maaf, sorry ya kawan Catra. Dia ngandet. Ngandet tuh nyandet Tis. Nyandet. Udah semua? Udah. Sekarang aku nih mari kedua aku. Nah, kalau menurut aku rasanya pas banget, manisnya pas. Aku orang yang suka manis, manisnya pas, coklatnya juga enak. Dan yang paling aku senangkan itu bobanya. Jadi kalau kawan Catra yang nggak suka makanan-makanan kenyal seperti boba, cobain ini pasti senang. Bobanya pas banget, lembut banget dan nggak terlalu kenyal. Mantap. Jadi Desi ya, Desi dulu ya. Gak apa-apa ya. Kalau Desi rasain minumannya sih biasa aja, sama kayak yang lainnya, minuman lainnya. Cuman dia bobanya dia manisnya pas, habis itu lebih kenyal dari punya si boba tadi. Menurut Desi teksturnya yang si boba kan agak lebih keras daripada ini nih. Dia punya street boba, tapi Desi lebih suka yang si boba tadi sih, tekstur kenyal bobanya. Kalau aku sih setuju sama Kak Agung ya. Oke. Menurutnya itu di bobanya Mungkin ini terlalu hati ya. jangan gitu dong, jadi sama. Nah, bobanya ini lebih lembut, Ya,
dari si boba. Terus coklatnya itu enak, yang nggak terlalu manis gitu. Biasanya kan kalau coklat-coklat aja itu ada yang manis banget, tapi ini nggak terlalu manis, tapi tetap enak gitu. Terus bobanya juga lembut banget. Aku lebih suka boba ini sih daripada boba yang tadi ya. Kalau pas review terakhir, Aku tadi kan minum si boba itu kan kalau dari sejarah si boba itu lebih dulu lahir daripada si boba ini. Jadi baru pertama keluar si boba ini rasanya apa namanya, bobanya tuh kenyal banget, suka banget. Tiba-tiba lahirlah si boba ini. Ternyata ada yang lebih enak lagi, lebih kenyal lagi gitu. Jadi kenyalnya si boba ini ketimpa dengan kenyalnya si boba ini, dia tuh lebih kenyal lagi daripada yang tadi gitu. Terus kalau dari segi susunya, airnya, minumannya, aku kurang suka karena dia tuh coklatnya terlalu pekat kalau menurut aku. Jadi antara apa tuh namanya, campuran antara coklat sama air sama pemanisnya menurutku kurang cocok lah, Tapi by the way nih Kak, kalau misalnya kita mau jualan boba gini nih, menurut Kakak aspek perpajakannya apa sih Kak? Yang paling pertama deh, kalau kita mau buat usaha, kita mau jualan sesuatu, pasti harus ada tempat dong. Benar. Ya kan? Nah, tempat itu kita bisa nyewa atau kita bisa beli gitu. Nah, ini khusus untuk sewa nih. Kalau misalnya nyewa tempat atau bangunan, teman-teman misalnya aku atau Desi, kan orang pribadi, Iya, terus benar. Desi nyewa tempat untuk buka contohnya street boba gini. Nah, pasti yang pertama Desi harus motong yang namanya PPh final 10% atas persewaan tanah dan bangunan. Itu pasti yang pertama. Oke, thank you informasinya Kak Agung. Mm-mm. Jadi kita lanjut aja yuk ke next pilihan. Oke. kita cobain ya. Apa yang tadi? Iya. Oh iya, makanya tahu ya. Kan tinggal minum aja. Udah. Lagi sama rata ya. Iya, iya, iya. Ini banyak bubur. Isi lagi ya. Apa isi lagi ya? Bobanya bisa kalah laut. Yuk, kita coba ini. Kita review ya. Terus rasa coklatnya ini menurutku rasa susu banget, kayak rasa susu formula gitu. Emang nggak enak? Susu nggak manis, susu nggak manis. Rasa coklatnya ini. Jadi aku kurang suka sih kalau ini. Kalau menurut kalian gimana? Kurang ya. Aku benar yang bilang lagi. Rasa coklatnya ini kayak susu formula. Terus namanya Indomie yang saya buat mirip Indomie saya. Nah, terus bawahnya aku makan sama Kasiannya kasiannya. Jadi sama sih kayak review yang lainnya, dia juga ngerasa bobanya dibandingin dua yang tadi kita review di awal, dia lebih keras, abis itu
agak susah juga jadinya digigit gitu loh. Jadi kayak harus lebih usaha buat gigit. Jadi sih kalau buat bobanya. Namanya Susunya kayak SKM. Kental manis Indomilk. Sebut merek sih. Kan kita nggak endorse. Oh ya, oke bener. Indotinit. Terus kalau Bobanya. bobanya dia seperti kalau boba yang dijual di pasaran. Kalau orang di rumah mau beli boba, kan ada boba yang tinggal direbus tuh, yang nggak buat made by your hands. Jadi kayak itu namanya. Jadi boba yang kayak ada di supermarket itu tinggal direbus. Oke deh. Oke. Tapi kamu Kak Des juga lagi ada pertanyaan nih. Oh iya. Ini apa? Kalau misalnya kita buka usaha boba nih, tadi kan Kak Agung udah sempat bilang kita perlu tempat kan. Nah selain itu pasti kita juga perlu pegawai nih. Nah kalau pegawainya itu aspek pekerjaannya gimana sih Kak? Nah, kalau kita hire pegawai, itu kan kita perlu bayar gaji tuh. Benar. Nah, atas pembayaran gaji sekarang itu, kita perlu potong PPh 21 untuk pegawai yang dari dalam negeri atau pegawai lokal, itu yang gajinya melebihi PTKP, dan kita perlu potong juga PPh 26 untuk pegawai yang kita pekerjakan di luar negeri. Oh gitu. Tapi batasan PTKP berapa sih Kak? Nah, batasan PTKP itu 54 juta setahun untuk diri kita sendiri, terus tambahan 4,5 juta lagi kalau kita udah kawin atau menikah, dan tambahan 4,5 juta lagi untuk tanggungan maksimal 3 orang guys. Oh gitu. Oke deh. Thank you ya Kak Anggi. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini. Jadi di sini mau pilih laki egg deh. Oke. Oh iya. Nanti diaduk aja deh. Ini gini dulu. Gini aja. Iya, iya. Dilempar ntar Ini juga boba tuh diajarin gitu. ya, teman. Boba. Desi biasa kok caranya. Itu laki cake. Lucky Egg ini tadi belinya yang Royal Boba Milk Tea. Miti. Iya, milk tea ini. Wow. Wow. Ini creamy ya? Creamy. Iya, creamy. Itu nggak diaduk kan? Nggak usah diisi dulu. Sabar ya. Krimnya. Creamy buat diisi aja. Coba boba. Lagi bobanya. Itu bobanya ada yang kayak dumpel gitu ya? Kayak tadi kayak Ini persaudaranya. Ada dikit, tapi nggak terlalu banyak. nggak separah tadi sih. Iya. Dumpel. Dumpel. Apa sih dumpel? Dumpel itu bukannya Dumpel yang is- dia marah-marah nggak jelas gitu ya? Dumpel. Oh, dumpel. Dumpel tuh kan dia goyang-goyang dumpel gitu. Goyang apa? Kan tau gak sih goyang? Paling Ya, gak rumah. Iya. Jauh banget. Jauh banget pikirannya nggak ada yang kesana. Terus kita terus bikin Aku video Lagi. Udah. Akhirnya. Oke, yuk coba kita review bareng-bareng ya. Udah. Oke. Ya udah mulai ya reviewnya. Jadi kalau buat yang lagi Royal Milk Tea-nya, Desi suka rasanya. Terus juga bobanya beralih. Tadi Desi nomor 1 sih masih si boba ya, tapi kali ini Desi pilih yang Lucky Egg. Desi suka rasa bobanya. Dia kenyal tapi dia juga berisi gitu bobanya. Jadi ada teksturnya juga. Next siapa? aku ya. Boleh. Kalau menurutku ini dari milk tea-nya itu enak sama kayak si boba menurutku rasanya. Terus kalau dari bobanya ini dia lebih chewy, lebih Iya. lembek gitu dari punya street boba. Tapi aku lebih suka punya street boba sih, karena street boba tuh walaupun lembek masih ada kerasa bentukan bobanya gitu loh. Dia masih Sebetulnya itu masih ada tekstur masih ada tekstur bobanya. Kalau ini kan setelah kita punya langsung lumer kayak lumer gitu di mulut. Jadi aku lebih prefer bobanya sih boba sih. Lanjut. Kalau nih
Kalau aku rasa milk tea-nya aku lebih senang si boba sih. Si boba aku lebih senang rasanya. Kalau apa namanya bobanya tadi, aku jadi ngerasa kayak gak makan boba sih, kayak makan kue. Karena begitu digigit langsung hancur gitu. Kalau boba tuh ya kayak ada kenyal-kenyalnya gitu, kayak gimana kalau kita makan permen karet gitu ya, ada kenyalnya gitu. Kayaknya sih kayak gak makan boba jadi, tapi rasanya enak, nggak terlalu manis. Kayaknya kayak gak makan boba. Oke, kalau Panda? Aku suka cairan milk tea-nya kalau dibandingin susu boba. Kalau ini masih ada manisnya. Suka. Mungkin karena variannya kali ya, yang dari susu boba itu kan coklat. Kalau ini apa? Royal tea. Jadi rada nggak adil kalau ngebandingin ini sama coklat yang pekat. Iya benar. Tapi aku suka ini karena ada manisnya. Terus kalau misalnya dari bobanya, kalau kalian tadi bilang hancur ya, kalau aku tuh hancur banget. Karena aku masih ngegigit tadi dikit, masih menggunakan gigi aku. Karena definisi hancur itu saat di lidah dia udah hilang, itu baru hancur. Tapi ini masih ada kayak mood diginiin, itu masih gigit aku. Jadi kalau boba aku bukan ini juaranya kalau aku. Tapi ini nggak seburuk si punyanya Kamsia. Nah, oke. Nah, tapi ini Kak, kalau kita ada penjualan, kita jual boba gini nih, kan kita pasti dapat keuntungan lah atas laba tersebut. Itu gimana sih aksesnya? Jadi gini deh sebenarnya, dilihat dulu dia kalau dia masuk kriteria UMKM menurut PP23 tahun 2018 dengan omset 4,8 miliar kurang dari 4,8 miliar dalam waktu 1 tahun, dia akan dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omsetnya dia sebulan. Oh gitu, tapi kalau misalnya dia setahun udah lebih dari 4,8 M itu gimana Kak? Itu tarif PPh normal biasa deh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Oke deh. Oke guys, sisa lagi 2 nih. Kalian mau pilih yang mana? Aku mau pilih. Ini dulu deh, masalah semuanya. Oke. Pau-pau ya? Nah, Oke, coba yang pau-pau. oke. Ini kita simpan kelas saja. Ya ini kan sudah familiar Ini digeser. catatan. Iya, itu kita geser ya. Bisa. Yang dikocok dulu. Udah Ya, lah. Diaduk, bisa diaduk. aja. Iya, dia nggak biasa makan. Gak jago kocok. Tapi Iya, iya. ya macam. Ini ada krim atasnya juga ya. Kayak laki itu. Iya, kayak si boba juga. Kita aduk. Creamy banget sampai nempel. Pau ini kita beli yang salted caramel, jadi sama kayak si boba. Si boba kan Si tadi boba ya. salted caramel. Karamel juga ya. Benar. Ini lucu nih ada tulisannya. Sekarang kamu pilih siapa, aku atau dia? Kalau pilih atau gimana? Kok pilihan kita sama? Jangan-jangan Jangan kalian. jangan-jangan kalian apa pernah adik? Wah, kakak adik zone. Wah. Lebih parah dari friendzone ya? Pernah ya? Ups, curhat. Ya cukup. Itu kan. Ya, saya. Dumpel juga ya. Iya, itu ngedumpel. Sedikit. Karena sering ngedumpel, dia jadi ngedumpel. Lucu. Jadi ini boba. Pau. Ini Oke. Ini Oke, Pak, ya. Mari review. Oke, Desi ya. Desi review duluan. Kalau dari Desi sih, salted caramelnya kebanyakan susu. Karena mungkin dia milk tea, tapi rasa susunya itu lebih keras banget. Terus juga dari bobanya sendiri, nggak terlalu enak. Dia sama kayak tapi lebih mending dari Kamsia. Itu sih kalau Desi. langsung. Iya. Kalau aku, yang cairannya dia banyak susu.
Jadi itu salted caramel ya? Iya, salted caramel harusnya kan. Iya. Rasanya Kalau dari bobanya, dia akan nyiprang boba ya. bener. Bobanya itu manis enak, tapi dia tidak seburuk punya kamsia. Iya. Tapi dia tidak seenaknya Royal ini. Masih dia di atasnya kamsia, di bawahnya Royal. Karena dia masih awam. Oke, lanjut kamu. Kakak, Kalau aku tadi yang salted caramel ini ya si boba si ya. boba punya. Nah, si boba rasanya lebih kayak terlalu manis nih. Kalau si boba itu kan nggak manis, enak pas rasanya. Kalau bobanya? Bobanya sama aku kurang suka, tapi nggak seburuk si apa sih? Kamsia. Nah, ini masih bisa ya agak keras tapi ya masih bisa makan. Oke, kalau menurutku, aku setuju sih sama Desi, sama Kak Linda. Kalau dari salted caramel milknya ini rasa susu banget, jadi rasa plain susunya itu kerasa banget daripada salted caramelnya. Ini kalau dari bagian bobanya juga aku setuju sama semuanya. Ini keras, tapi lebih mending dari kamsia. Tapi oke lah, masih bisa kita makan. Oke, the last nih kita pilih capai. Walaupun kalian udah tahu rasanya pasti, tapi Paling kita, familiar. iya, tapi kita review aja ya. Kita bandingin sama boba-boba lainnya. Ini bobanya kalau berarti ya? Iya benar. Aku sering beli cetan tapi nggak pernah beli boba kalau. Wah, Aku belinya tuh. bukan topping. Iya, Toppingnya sorry, apa? topping apa tuh aku nggak pernah beli. Jadi Jadi kita first time coba. cobain topping separuhnya. Ini kita pilih yang hazelnut coklat. Suka coklat. Oke lah. Oke. Tapi dia boba toppingnya nggak ada ngumpul. Ngumpal. Kurang ini. Nggak, oh. Agak asam kalau kolonnya. Jadi nggak. Just like you. Tapi aku mikir kayaknya orang-orang terinspirasi dari sini deh. Ini kayak ada moyangnya boba deh. Oh iya, Ya, benar-benar. ini dulu. Kayaknya. Oh. Udah itu. Ada namanya mana banget. Wow. Habisin oke. terus. Udah stop. Ini kita nge-review. Iya. Yuk kita coba ya. Iya, oke. Oke. Coba deh Kak Rinda gimana penilaiannya? Aku karena ini hazelnut ya, hazelnut coklat. Jadi Iya. boleh dong aku bandingin sama yang sama-sama coklat. Iya benar, bisa. Sama sih punyanya sweet boba tadi. Iya. Kalau ini coklatnya aku suka. Karena dia nggak pekat kayak punyanya sweet boba. Jadi ini bisa merakyat untuk anak kecil oke, untuk kalangan kita juga oke. Jadi bisa kalau menurutku ya bisa naikin mood. Kayak tadi itu terlalu pekat gitu loh. Terus kalau dari bobanya dia pasti digigit. Wih sih, cuma ada tekstur alasnya dikit. Tapi not bad lah, oke lah. Karena berhubung dia adalah nenek moyangnya boba. Jadi, oke. Tapi yang aku suka sama cairannya, aku like it banget. Desi ya, gilirannya. Jadi kalau Desi karena ini hazelnut dia sama kayak kamsia juga kan. Kamsia juga tadi hazelnut. Tapi kamsia tuh lebih kayak susu kental manis SKM. Ini nggak ada. Terus juga bobanya nggak terlalu. Maksudnya dia juga masih rada keras tapi nggak keras-keras banget. Terus juga nggak menggumpal sih dia. Jadi gampang buat disedot. Kak Andi. Kalau menurutku, hazelnut coklat pearl chocolate ini itu dari segi hazelnut coklatnya itu enak sih karena itu my first favorite minuman boba-bobaan. Tapi kalau dari bobanya, dari pearlnya itu emang agak keras tapi jauh lebih
mending dari Kamsia dan nyatanya kok pau-pau. Karena dia tuh nggak ngedumpel, nggak nempel juga, bisa walaupun keras itu masih tetap enak gitu buat makan. Jadi kalau Ya, kalau aku rasa hazelnut coklat milk tea itu yang juara paling enak. Yang kelimanya itu kalah rasanya paling enak. Ini jangan 5 ya, karena yang cuma 2 street boba sama si apa tadi? Kamsia ini paling enak rasanya. Tapi kalau bobanya tetap aku yang kedua paling enak. Ini yang nomor 2. Oke. Nah, dari ke-6 store boba yang cukup terkenal di daerah Denpasar yang belum kita cobain tadi, coba kalian kasih rating deh guys, menurut kalian mana sih 3 rating tertinggi dari ke-6 boba tadi? Rasa atau bobanya juga? Boba lah, kita kan di sini mainnya boba. Jadi boba yang terbaik Iya, gitu ya? boba Dari segi terbaik. boba. Iya. Dari segi boba terbaik, di 3 tertinggi ya ratingnya. Oke. Mulai dari kamu. Aku yang pasti pertama si boba, yang kedua si Jet Time, yang ketiga si paling tadi kan. Laki. Kalau aku yang pertama street boba juga, yang kedua cateng juga, tapi yang ketiga aku pilih si boba. Kalau Desi yang pertama Desi Lucky A. Desi Oke. suka lebih suka Lucky A. Yang kedua itu si boba, terus yang ketiga baru si street boba. Kalau aku juara satunya itu boba, juara duanya si boba, juara tiganya itu Lucky A. Pilihan masing-masing. Nah, itu dia tadi tuh rating kita untuk penilaian boba-boba ini. Nah, kalau menurut kawan Catra, mana sih rating 3 tertinggi menurut kalian? Komen di kolom video ini ya. Oh iya Des, ada satu informasi tambahan lagi. Kalau misalnya kita beli franchise kan kita bayar tuh ke franchise-nya. Nah itu terutama PPh pasal 23 sebesar 15% atas pembayaran franchise itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya WP-nya luar negeri, itu sama juga aspek pajaknya. Nah, yang tadi aku bilang itu adalah WP-nya dari dalam negeri ya. Jadi kalau WP-nya luar negeri, itu beda lagi tarifnya. Pokoknya setiap pembayaran ke luar negeri termasuk franchise ini, itu terutang pajak 20%. Atau bisa juga dengan tarif treaty namanya. Jadi tergantung kesepakatan antara Indonesia dengan negara asal si yang punya franchise itu. Oke, Desi paham nih Kak. Semoga deh nanti Desi ada niatan, terus ada dana juga Desi mau beli franchise-nya ini. Kita street boba ya. Ya udah deh. Tapi nggak iniin ya, nggak promosiin. Iya. Ya mungkin salah satu dari mereka-mereka inilah. Oke. Kita ambilin aja ya. Kita aminin ya, Desi bisa punya franchise. Amin. Amin. Oke. Nah, itu dia tadi review kita mengenai boba-boba yang ada di seputaran Denpasar beserta aspek pajaknya. Gimana? Udah dapat kan? Dan udah nambah juga ilmu pajaknya kawan Catra? Pastinya dong. Nah, segitu dulu ya video dari kita kawan Catra. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu mendapatkan update informasi dari kita. Nah, sampai jumpa di video magang selanjutnya. Salam maju untuk kita semua. Bye.